With the recitation from the Quran, here are Imam Mohammed Shamsi Ali and Sister Zaima Sabri, who will be followed by Imam Fadri Ansari from the Masjid Numan in Buffalo, New York. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Imam Shamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Shamsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Shamsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika Serikat. Dan sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inkah Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, ke dunia internasional. Karenanya, dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia. How does life treat you today? Alhamdulillah, excellent, memorizing, Allahu Akbar, yes, Bismillah. Ya, jadi hari Jumat lalu di kota New York itu ada demo besar-besaran di depan konsulat Jenderal Prancis di kota New York. Tapi saya pengen tahu juga, ini kan dengan maraknya yang terjadi di Prancis gitu ya, begitu banyak Muslim marah sampai mereka di negara-negara Timur Tengah ini kan memboikot semua produk Prancis gitu. Nah, ini bagaimana tanggapan Muslim yang ada di Amerika? Apakah mereka ikut berdemo atau ikut mengeluarkan suara untuk masalah ini? Iya, jadi hari Jumat lalu di kota New York itu ada demo besar-besaran di depan konsulat Jenderal Prancis di kota New York. Ya, jadi kita melakukan demo sama dengan ketika ada Danish Cartoon ya, tahun berapa itu saya lupa, kartun Denmark itu, kita juga melakukan demo. Denmark waktu itu ya. Nah, waktu itu saya mimpin di depan PB sekitar 4.000 orang, kita sholat Jumat ya, sambil demonstrasi, berorasi. Kemudian kita bertemu dengan konsul jenderalnya Denmark. Nah, dan beliau menerima kita dengan baik ya. Terjadi dialog, beliau mengatakan kami ini adalah orang-orang yang tidak terlalu peduli agama. Mungkin itu diplomasi lah gitu ya. Maka ajarlah kami tentang Muhammad gitu, sallallahu alaihi wasallam tentunya. Nah itu. Jadi kita juga menanggapi itu. Dan saya kira penghinaan kepada Nabi itu kan penghinaan kepada iman ya. Ini bukan penghinaan kepada seseorang, tapi kepada iman gitu loh. Dan wajar kalau kita emosi, walaupun emosi dalam pandangan Islam itu harus bersifat konstruktif ya. Misalnya pemboikotan, kita boikot ya. Tapi kalau menurut saya pemboikotan itu jangan sekedar memboikot. Bagaimana menjadikan itu sebagai momentum untuk menghadirkan alternatif. Kalau selama ini kita pakai parfum Prancis misalnya, kenapa umat Islam nggak bisa memproduksi parfum gitu? Ya.
Kalau selama ini kita minum mineralnya Perancis misalnya, kenapa kita nggak bisa produksi air? Jadi boykot yang terbaik adalah hadirkan alternatif, hadirkan pengganti. Dan kita bukan sekedar menghadirkan alternatif, tapi alternatif yang lebih baik lagi. Ya, sayur kangkung jauh lebih baik daripada McDonald misalnya kan. Kalau suatu ketika memboikot produk Amerika, maka bukan sekedar tidak membeli McDonald, tapi hadirkan misalnya Persiapkan apa gitu ya, alternatifnya. solusinya. Maka saya setuju dengan boykot. Tapi alangkah baiknya kalau ada follow up lagi. Ya, kita menghadirkan alternatif bahwa kita bukan sekedar konsumen, tapi juga adalah pelaku. Ya, oleh karenanya apa yang terjadi di Perancis ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di satu sisi ini ujian iman. Karena iman itu kan bersentuhan dengan emosi. Jadi dipertanyakan kalau ada orang Islam tidak marah Nabi-nya dihina. Saya selalu mengatakan kalau seandainya Nabi Muhammad dihina dulu, hati kamu tenang-tenang saja, pergi ke bengkel hati dulu. Ada masalah tuh. Karena Nabi kita cintai lebih dari diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saya lebih daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia, kan begitu. Maka Nabi kita cintai sangat luar biasa. Ya. Kecintaan kita kepada Nabi ini akan menjadikan kita dapat syafaat, akan menjadikan kita bersama beliau di surga nanti, kan itu kan. Maka ini yang kita jaga. Maka orang beriman kalau Nabinya disakiti pasti sakit hati. Ya. Tapi sekali lagi kemarahan kita harus disalurkan secara konstruktif. Tidak harus dengan membunuh, tidak harus dengan menempelin, tidak harus dengan menendang. Ya. Karena keyakinan kita bahwa di satu sisi kita juga diuji secara moral, secara akhlak. Bagaimana Rasulullah bukan tidak pernah marah, tapi ketika Rasulullah marah bukan berarti dia nempelin orang, tapi justru kemarahan itu diarahkan untuk menggait orang, menuntun orang. Dan ini yang kami selalu lakukan di Amerika Serikat. Ya, di saat ada seperti ini, jadikan ini sebagai momentum untuk melakukan sesuatu dibalik dari itu. Misalnya ya, pernah nggak ingat ya pembakaran Al-Quran dulu kan? Iya. Ya. Itu saya diundang ada 4 gereja ceramah mengenai Al-Quran. Kenapa? Karena kedekatan saya dengan pemimpin gereja-gereja itu. Dan bukan sekedar diundang ceramah di gereja, saya diundang ceramah sambil mereka membagi-bagikan Al-Quran ke jemaahnya. Iya, terjemah Al-Quran. Saya tanya untuk apa? Dia katakan untuk apa ya? Seolah itu obat bagi kita, mengobati sesuatu yang seolah-olah menjadi penyakit. Jadi luar biasa orang Amerika kalau kita bisa mendekati secara baik. Maka mudah-mudahan penghinaan kepada Rasulullah SAW ini yang menyakitkan kita bisa menjadi kesempatan atau pintu yang terbuka bagi kita untuk lebih mengenalkan Rasulullah SAW kepada mereka. Dan ini saya kira cara kita berdakwah ya. Jadi bukan sekedar bahwa kita ambil sebagai momentum untuk kita marah, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan destruktif atau membunuh seperti yang terjadi di Prancis itu, ya bukan itu yang kita kehendaki. Ya, kita ingin umat Islam ini sensitif, karena namanya gira itu penting, kecemburuan itu penting. Kalau rasa cemburu itu tidak ada lagi, ya kita ini bukan manusia lagi, kan begitu. Sama juga kecemburuan iman itu harus ada. Kalau iman tidak merasakan cemburu lagi, itu bukan iman lagi, ya kan begitu. Tapi kecemburuan ini kan bukan berarti disalurkan secara destruktif, harus secara konstruktif. Itu maksud saya. Jadi ujian iman sekaligus ujian akhlak itu kita sebut. Nah, Ustaz, tapi ini kan kita berkaitan dengan apapun yang terjadi sekarang ini kan selalu lekat dengan sosial media. Di mana sosial media ini pun juga penuh dengan ya namanya sosial media gitu. Kita nggak pernah tahu datangnya dari mana, atau ada buzzer atau ada macam-macam halnya. Nah, ini bagaimana kita menanggapi, karena kebanyakan yang diangkat itu malah sisi buruknya kita malahan. Jadi banyak kita lagi mengangkat bahwa kita merasa disakiti dengan kejadian itu, tapi pasti kan ada reaksi dari saudara-saudara Muslim kita. Nah, tapi yang selalu diangkat itu bukan sisi yang kita mau menyebarkannya, tapi sisi yang direknya digoreng terus. Nah, ini gimana nih? Ya, kemarin saya dalam sebuah wawancara di sini juga saya sampaikan bahwa seharusnya Presiden Macron itu tahu bahwa kalau ada asap pasti ada api kan. Jadi kalau ada orang yang menggorok seseorang itu, jangan dilihat kepada goroknya dulu, tapi lihat kenapa kok sampai menggorok. Dan apakah itu karena agamanya? Kalau karena agamanya, bayangkan 1,6 miliar manusia akan menggorok manusia itu. Tapi bukan karena agama gitu. Tapi ada sesuatu, dan karena harus dicari penyebabnya. Kenapa justru ada orang yang marah? Tapi kan terkadang orang memang tujuannya nggak ke situ, bukan menyelesaikan. Justru ingin dijadikan ini sebagai momentum untuk lebih memburukkan lagi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Tentu kita kembali kepada ayat. Ayat Al-Quran mengatakan, qatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangi siapa yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Maksudnya apa? Ketika mereka memerangi kita melalui media sosial, kita harus fight back dengan media sosial.
Maka seperti vlog ini, seperti YouTube, seperti saya kira anak-anak muda kita ya banyak yang terlibat di media sosial. Tinggal bagaimana kita mengarahkan agar media sosial yang sudah terbuka lebar di hadapan kita ini kita maksimalkan untuk kepentingan kita. Ini kesempatan untuk kita berperan. Walaupun mungkin YouTube masih milik orang lain, Facebook dikejar orang lain, tapi minimal kita sudah ada akses untuk menggunakan itu. Maka mari kita melawan mereka. Ya, karena mereka memburukkan kita dalam media sosial, pergunakan media sosial untuk melawan mereka. Ya, teman-teman yang bisa menulis artikel silahkan dalam bahasa Inggris apalagi bagus gitu ya. Sebanyak-banyaknya di internet. Syekh Yusuf Estes misalnya. Itu teman saya, itu dia memanage ribuan website. Ribuan, bayangkan itu. Tidurnya hanya 2-3 jam semalam untuk memanage ribuan website. Kenapa? Tujuannya satu. Bagaimana kalau kata Islam di Google keluar yang positif? Jadi dia niatnya itu sebanyak-banyaknya dia masukkan ke internet. Itu perjuangannya. Itu Syekh Yusuf Estes yang pernah kesini ya. Ya, orang putih gitu loh. Ya, tapi memang jihad beliau di situ. Dan dia punya TV namanya Guide Us TV, Guide US TV juga dan sebagainya. Jadi saya kira kalau kita merasa bahwa kita ini being attack, kita diserang melalui media sosial, mari kita lawan melalui media sosial. Ya. Jadi pergunakanlah kesempatan yang ada karena Allah membuka ini sesuatu yang netral untuk kita semua. Can be for us, can be against us, kan bisa melawan untuk kita atau melawan kita gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya saya kira begitu. Wah, sebenarnya berarti kalau dengar ungkapan dari Ustaz tadi bahwa justru kaum muslim ini diberikan peluang untuk momentum lah. Iya, diberikan momentum, diberikan lahan untuk berjuang kan. Exactly. Kapan kita mau menunai pahala kalau nggak dikasih lahannya? Ya, dikasih kesempatan sama Allah, ini loh terjadi ini. Ya. Apa sikap kita, responnya seperti apa? Seperti itu ya. Sebenarnya justru keunikan dari umat Islam sepertinya ketika ditekan itu malah bangkit. Yap. Keunikannya di situ. Mungkin setiap ada kejadian sesuatu, pasti kemudian nanti ada kesadaran baru, kebangkitan baru, masya Allah. Waduh, ini secara nggak langsung kita udah memang jujur di Indonesia ini alhamdulillah gitu, kesadaran Islamnya itu bukan yang asal Islam doang sekarang. Sure, yeah. Sudah dalam kondisi mulai sadar dalam Islam dan mudah-mudahan di negara lain pun seperti itu, apalagi dengan banyaknya tekanan di sana sini. Ya, memang saya kira salah satu hikmah kenapa kita banyak mendapat tantangan ini adalah seolah Allah mengatakan bahwa ini masanya untuk membangun basis ya, fondasi ya. Untuk fondasi yang kita maksud mulai dari fondasi iman ya, dan seterusnya. Jadi Islam betul-betul tertantang. Muslim di dunia mayoritas juga sedang tertantang, Muslim di dunia minoritas juga sedang tertantang. Tapi ketertantangan kita ini saya melihat bukan menjadikan kita akan semakin tereliminir. Itu justru saya melihat kalau melihat fenomena-fenomena terjadi, justru itu akan menjadi momentum kebangkitan. Ya, maka teman-teman kita di Indonesia ini dengan tantangan-tantangan yang ada, kalau bisa dijadikan sebagai momentum. Salah satu hal yang perlu kita di Indonesia ini adalah bagaimana membangun kesadaran kebersamaan. Ya, kita go beyond the barrier. Di batas-batas perbedaan yang ada, kita go beyond. Lalu kemudian mengatakan, oh they are Muslim gitu loh. Mungkin punya pemikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda, tapi they are Muslim. Kita memiliki interest yang sama, kepentingan yang sama, atau begitu. Nah, ini juga kami di dunia Barat begitu. Dulu Afro-Amerikan dan imigran itu ada gesekan sedikit. Tahun 2000 waktu terjadi pilihan Bush ketika itu ya. Karena imigran ketika itu memberikan suaranya kepada Presiden Bush. Sementara Afro-Amerikan yang biasanya Demokrat itu biasanya memberikan suaranya kepada Demokrat. Bush kan Republikan. Marahlah Afro-Amerikan kepada imigran. Sampai terjadi friksi ketika itu. Maka berdirilah satu organisasi baru namanya MANA, Muslim Alliance of North America, dipimpin oleh Imam Siraj dari Brooklyn, Afro-Amerikan. Termasuk di situ Zaid Syakir, termasuk di situ Hamzah Yusuf ya. Tapi alhamdulillah kita sadar bahwa walaupun berbeda pandangan dalam hal politik, ternyata kita sama-sama komunitas Muslim di Amerika, punya kepentingan sama, ingin memperkuat komunitas kita di Amerika, maka tetap kita bisa bekerja sama. Itu yang kita, kenapa kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Maka teman-teman kita di Indonesia ini ketika menghadapi tantangan-tantangan yang tidak sedikit juga, tantangan perekonomian, tantangan politik, dan sebagainya, mari kita jadikan itu sebagai batu loncatan justru untuk membangun kebersamaan itu. Coba kita rajut kebersamaan ini. Ini yang paling krusial saya lihat Indonesia adalah kebersamaan. Ya, kebersamaan karena jangan melihat dari kendaraannya dari mana gitu ya. Benar. Bagaimana kita targetnya menuju ke sana. Tapi boleh nggak saya kasih masukan juga nih ke kita gitu ya, anak-anak muda gitu yang
sayangnya kalau kita lihat ke sini tuh kita orang timur Indonesia gitu, tapi malah mencoba untuk berusaha ke barat-baratan gitu dengan mencari pandangan-pandangan bahwa Rasulullah aja dulu tuh nggak gitu, Rasulullah tuh juga dulu nggak begini, alasannya seperti itu, tapi malah lebih terlihatnya bahwa mereka biasa saja menanggapi apa yang terjadi, jadi pembenaran sendiri gitu. Nah ini bagaimana sedangkan baik kita juga punya anak-anak gitu loh, kita juga pengen nih membangun generasi-generasi, memang fondasinya memang udah kuat. Ya saya kira kita harus kembali memahami dulu tentang makna la ilaha illallah kan. Jadi salah satu makna penting dari la ilaha illallah itu adalah membangun mentalitas yang independen. Jadi nggak mudah terbawa arus yang ada. La ilaha illallah juga membangun self confidence, percaya diri bahwa yang hebat itu kan hanya satu, yang superior itu hanya Allah kan. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena ada kecenderungan khususnya kita di Indonesia itu melihat bahwa segala sesuatu yang bersifat Americans atau Europeans atau Western itu the best. Padahal tidak demikian ya. Kami yang sudah hidup berpuluhan tahun, 24 tahun di kota New York, pusat kapitalisme dunia, melihat bahwa kemajuan dunia yang mereka capai ini bukan sesuatu yang belum ada jaminan bahwa itu yang terhebat, ya kan? Tapi kita karena sedemikian tidak punya independensi, mudah terbawa arus, maka segala sesuatu yang berwarna Amerika, bercirikan Amerika itu the best. Ada Halloween masuk Jakarta, Halloween juga. Ada Valentine masuk Jakarta, Valentine juga. Karena Amerika. Jadi saya kira ini karena kurangnya jiwa independensi dan self confidence. Terjadi penyakit minder yang luar biasa terkadang, sehingga apa yang terjadi, kita tidak punya, ini dalam bahasa agama kan disebut istiqamah sebenarnya. Qul amantu tsumma istaqim. Suatu ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah, dia katanya, Rasulullah, sampaikan sesuatu kepada saya yang tidak perlu saya lagi tanya kepada orang lain agar saya selamat masuknya, begitu kira-kira. Kata Rasulullah, Qul amantu tsumma istaqim. Katakan saya beriman dan beristiqamah saja. Kalau orang beriman itu artinya apa? Straight forward on the right path gitu. Kita lurus dari jalan yang lurus itu. Ya, dan kemudian beristiqamah. Ihdinas siratal mustaqim yang kita minta minimal 17 kali sehari semalam itu, artinya berikanlah saya kekuatan istiqamah di atas jalan yang lurus. Bukan berarti berikan petunjuk, karena petunjuk insya Allah sudah ada kitab dan sunnah sama kita kan. Tapi yang kita minta istiqamah. Mustaqim itu artinya beristiqamah di atas jalan yang lurus itu. Nah, itu yang kita minta. Maka jangan sampai karena kemajuan peradaban materi orang lain, kemajuan pemikiran orang lain dalam hal intelektualitas, lalu kemudian seolah-olah segala sesuatu tanpa ada reservasi. La ilaha itu terbuka semua, apa saja bisa kita ambil ya. Tapi illallah itu kemudian menutup hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kita harus punya kekuatan reservasi. Dan bangsa Indonesia ini saya kira dari perspektif budaya, kita punya budaya yang luar biasa ya. Jadi jangan kemudian kita mengambil mau menelan mentah-mentah, karena itu akan justru mencelakakan kita sendiri ya. Jadi mudah-mudahan generasi muda kita semakin membuka mata bahwa kita ini punya potensi besar, punya modal yang besar, dan tidak harus mengambil segala sesuatu dari luar, apalagi tanpa reservasi ya, tanpa saringan maksud saya. Nah ini kan sangat berbahaya sekali. Waduh, ini Masya Allah banget ya masukan untuk hari ini dan ini semua ya. Ini saat sebelum kita berpisah, tadi kan saya bilang bagaimana kita menebalkan iman kita, dasar kita juga tren dari Amerika. Teman-teman, Ustadz ini sedang membangun pesantren pertama di Amerika, which is itu adalah prakasa dari Indonesia, dari Ustadz dan tentunya juga yang diberikan peluang untuk ikut serta adalah orang-orang Indonesia. Siapa tahu apa yang diutarakan Ustadz tadi bisa berawal bulir-bulir benih-benihnya dari pesantren itu. Iya. Bagaimana Ustadz? Kalau orang Indonesia mau ikut serta, mau ikut ya mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi banyak orang yang mau ikut. Benar. Bagaimana caranya? Ya, jadi memang saya sangat mengharapkan ya keterlibatan Muslim Indonesia. Karena pertama kita ingin buktikan bahwa kita punya kepedulian tentang Islam yang rahmatan lil alamin, dan kita ingin sebarkan seluruh dunia ya. Dan Amerika itu kan superpower. Bagaimanapun juga dengan segala kekurangan yang ada, Amerika itu superpower. Nah, kalau kita bisa menyebarkan Islam dengan baik di Amerika, maka dampaknya akan dahsyat ke seluruh dunia. Ya. Satu contoh saja. Kalau umat Islam punya pengaruh politik di Amerika Serikat,
dan mampu mempengaruhi para politisi untuk merubah kebijakan di Timur Tengah, maka dengan mudah kita akan merubah kebijakan Amerika di Timur Tengah. Palestina kita juga akan bela dengan baik. Betul kan? Kita yang mainkan peran dalam itu. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita kuat. Kita punya posisi. Dan salah satu cara kita untuk memperkuat diri itu adalah pendidikan. Makanya pesantren ini kita dirikan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu pilar kebangkitan Islam di Amerika. Dan teman-teman kita Indonesia yang ingin berkontribusi silakan saja melalui Inka Nusantara Madani di Jakarta. Kita punya kantor ini, kita berada. Silakan. Kita tidak melihat kepada besar atau kecilnya. Kita harapkan besar gitu ya. Tapi kecil pun, tapi diniatkan secara ikhlas, insya Allah berkahnya besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silakan berpartisipasi, karena ini mudah-mudahan membeli satu biji apa istilahnya itu batu bata ya. Satu bata itu akan menjadi pelengkap bagi terbangunnya pesantren tersebut. Dan ini betul-betul pemimpi besar, cita-cita besar. Tapi saya yakin bahwa mimpi seorang muslim itu, mukmin itu di saat terjaga, bukan di saat tertidur. Dan inilah kita mimpikan, insya Allah bisa terjadi ya. Ya. Teman-teman mau tahu detailnya, lihat di caption kita, nanti kita akan tulis di caption kita, dan juga dapatnya juga dari bangunannya juga kalau suatu saat nanti sudah Ini dia, terbangun. bisa kita lihat ya. Nah ini dia. Itu desainnya. Ini nuansanya kayak Indonesia banget ya teman-teman. Ya. Berdiri bisa? Gitu. Bisa dijelasin bisa? Ya. Ini dia nih. Jadi pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Kang Emil ini dan Kang Ridwan ya. Oh nih. Ya. Jadi ini lokasi kita 7,5 hektar ya. Nah yang terpakai itu kurang dari setengah. Selebihnya ini hutan. Di tengahnya ada danau kecil. Bahkan ada juga sungai kecil yang mengalir dalam situ. Nah kita kan masjid ini. Masjidnya di sini ya? Depan ya. Karena kita ingin di jalan raya kelihatan masjid ya. Sebagai ikon itu. Lalu kemudian di sini apa yang namanya tempat masjid, belakangnya tempat kita minum teh atau apa nanti. Ini adalah hall, aula ya. Rencananya di sini ada sekolahnya, kelas-kelas semuanya di asrama gitu. Nah kemudian kita juga ada gedung-gedung yang bercirikan Nusantara Indonesia. Kayak rumah adat ya, Sir? Ya, ada rumah Minang nanti, rumah Sulawesi, rumah Jawa. Maka kita harapkan ya, pemerintah daerah bisa terlibat sebenarnya. Tadi bukan sekedar rumahnya, tapi nanti juga produk-produk, misalnya Jawa Barat kopinya terkenal, kita bisa display di situ kan. Nah ini mimpi betulan, tapi saya kira mimpi yang mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi semua ini. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan kita wujudkan dengan niatnya ikhlas, dengan sungguh-sungguh insya Allah. Jadi silakan mengambil bagian insya Allah. Mudah-mudahan Masya Allah ya. Ini dari apa namanya? Merinding ya. Andai kan mungkin benar-benar kejadian gitu, kita kalau lagi ke Amerika gitu betapa bangganya ya. Walaupun mungkin saya kira-kira paling cepat berapa tahun Ustaz? 10 tahun? Mungkin ya 5 tahun, 7 tahun ke depan mudah-mudahan bisa diresmikan. Kita nggak tahu lah ya, Allah yang menentukan nanti, tapi yang penting kita sudah melakukan sekarang usaha ya. Lahannya sudah kita miliki. Sementara ada gedung-gedung itu yang kita manfaatkan. Belum pesantren full, tapi ada tahfiz Quran, ada kegiatan-kegiatan pengajian. Oh kegiatan tersebut ada di Sudah mana ada, ya? ada sejak tahun lalu sudah ada. Karena kita ada yang satu lokasi ini. Memiliki lokasi ini saja nggak mudah dari Amerika 7,5 hektar. Tapi kenyataannya kita sudah miliki kan. Ya nggak mungkin aja udah mungkin gitu. Iya. Artinya kalau seandainya belum kita miliki, kita berpikir mau 7,5 hektar. Mungkin orang mengatakan apa mimpi gitu. Tapi ini kenyataan. Ya udah ada Maka gitu ya. membangun ini pun tidak mustahil. Iya. Kalau kita punya lahan 7,5 hektar, membangun pun tidak mustahil. Karena buktinya terwujud kan. Berarti bangunannya juga bisa terwujud ketika. Waduh, Masya Allah, nggak ada yang mustahil kalau Allah udah punya mau ya. Apalagi sekarang ini kalau ini sampai terwujud, maka mungkin ini menjadi tempat ikonik untuk warga Indonesia. Kalau ke sana harus kesini. Masya Allah, waduh, saat ini banyak sekali yang kita dapat ya. Mudah-mudahan dipermudah dan mudah-mudahan dilancarkan apa yang dijalankan sama Ustadz ini. Perjuangannya luar biasa banget ya. Kita tuh merasa kayak jadi belum ada apa-apanya nih gitu. Tapi setidaknya kita terbangun lagi nih, semangat nih. Jadi keimanan itu kan katanya juga harus di-charge terus ya saya. Jadi nanti up down, iman itu up down, naik turun benar. Jadi alhamdulillah ngobrol sama Ustaz tadi naik lagi semangat kita yang sempat runtuh karena kejadian kemarin. Tapi insya Allah saatnya jangan pernah runtuh karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik apalagi menyangkut Rasulullah, ya itu pasti kita harus terus kuat keimanan kita. Optimis harus kita bangun. Karena Islam itu selalu identik dengan optimis. Ya, yang namanya tafaul atau pesimisme dalam Islam tidak dikenal sungguh. Makanya pesimisme itu kan identik dengan kekufuran. Innahu la ya'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun.
yang putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat orang kafir. Jadi pesimisme itu identik dengan kufur, dan optimisme identik dengan iman. Jadi selama kita iman, ya ada optimisme. Kalau nggak di dunia, insya Allah jannah kan gitu. Masya Allah. Aduh, tebel nih ya. Ini sepertinya Ustaz tadi menyampaikan kepada kita bahwa walaupun nama Rasulullah dihina, justru ini momentum Allah melihat siapa umat Rasulullah yang bergerak dan terus berjiwa tanpa berhenti dengan cara dan gayanya masing-masing. Berarti memang kita tuh umat pilihan. Nah, makanya jangan takut, jangan khawatir, apapun yang kita punya, lakukan yang terbaik teman-teman. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Insya Allah kita akan bisa mampir ke sana. Ya, lihat sendiri tuh 7,5 hektar ya, Masya Allah. Teman-teman jangan lupa di kolom caption kalau mau kira fest nanti kita di sana. jadi kita bikin halal expo. Nah, teman-teman mau ikut andil, mau jadi orang yang juga ikut andil membuat pesantren pertama di Amerika, lihat di kolom description kita ya. Mudah-mudahan nanti kita akan sama-sama ngumpul di pesantren itu tapi di China. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.